Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dani Prastianto Putra dari kelompok A6 dengan NIM G00244143. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasio genu. Nah, yang dijelaskan di sini itu yang pertama jelas anatomi penyusun artikulasio genu, kemudian ligamentum yang berkuat artikulasio genu, kemudian anatomi os femur. Nah, ini adalah anatomi dari artikulasio genu. Yang pertama itu ada tulang penyusun, yaitu femur, tulang paha. Bagian distal femur memiliki kondilus medial dan lateral yang berartikulasi dengan tibia. Kemudian tibia yaitu tulang kering. Bagian proksimal yang memiliki dua kondilus yaitu medial dan lateral yang menerima kondilus femur. Kemudian bagian patella yaitu tulang tempurung lutut, yaitu tulang sesamoid yang berfungsi melindungi sendi lutut dan meningkatkan efisiensi musculus quadriceps femoris. Kemudian ada komponen sendi yaitu permukaan artikuler, dilapisi oleh tulang rawan hialin untuk mengurangi gesekan selama pergerakan. Kemudian cavitas articularis yaitu ruang dalam sendi yang diisi oleh cairan sinoval untuk pelumasan. Kemudian ada meniskus yaitu struktur fibrocartilaginosa berbentuk C yang terletak di bawah kondilus femur dan tibia, terdiri dari meniskus medialis dan meniskus lateralis. Kemudian ada membrana synovialis dan membrana fibrosa. Membrana synovialis yang melapisi permukaan dalam kapsul sendi dan mengeluarkan cairan sinoval, sementara membrana fibrosa memberikan perlindungan luar. Nah, otot yang menggerakkan lutut yaitu otot flexor yang berupa musculus hamstring yaitu musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus. Kemudian ada ada otot extensor yaitu musculus quadriceps femoris atau musculus rectus femoris, kemudian musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius. Kemudian ada otot rotator yaitu musculus popliteus dan beberapa otot paha bagian dalam. Nah, ini ada ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Yang pertama, ligamentum collateral mediale, yaitu yang menempel pada kondilus medial femur hingga bagian medial tibia, berfungsi mencegah lutut bergeser ke arah lateral. Kemudian ligamen ini mengikat pada meniskus medialis sehingga cenderung mengalami cedera bersama-sama. Lalu ada ligamentum collateral lateral yang menghubungkan kondilus lateral femur dengan kepala fibula, berfungsi mencegah pergerakan lutut ke arah medial, tidak menempel pada meniskus lateralis sehingga relatif lebih aman dari cedera bersama meniskus. Kemudian ada ligamentum cruciatum anterius yang terletak di tengah sendi lutut, yaitu dari bagian anterior tibia menuju bagian posterior lateral kondilus femur, berfungsi mencegah pergeseran anterior dari tibia terhadap femur dan mengendalikan rotasi lutut. Kemudian ada ligamentum cruciatum posterius, yaitu berjalan dari bagian posterior tibia menuju bagian anterior medial kondilus femur, mencegah pergeseran posterior dari tibia pada femur. Kemudian ada ligamentum patellae yang merupakan pancitan dari tendon musculus quadriceps femoris yang melekat pada patella dan tuberositas tibiae, berperan dalam menjaga kestabilan patella dan menyalurkan kekuatan dari quadriceps ke tibia untuk ekstensi lutut. Kemudian ada retinaculum patellae medialis dan laterale, yaitu struktur jaringan ikan di sekitar patella yang membantu menstabilkan posisi patella selama pergerakan. Kemudian ada ligamentum meniscofemorale dan ligamentum meniscotibiale, yaitu ligamentum yang menghubungkan meniskus dengan femur atau tibia, membantu menjaga posisi meniskus selama gerakan lutut. Yang terakhir ada anatomi os femur. Femur adalah tulang terpanjang dan terkuat di tubuh, dan strukturnya yaitu caput femoris yang berbentuk bulat berartikulasi dengan aketubulum pelvis untuk membentuk sendi panggul.
memiliki fovea capitis untuk pertikatan ligamentum capitis femoris. Kemudian ada kolum femoris yang terletak di antara kaput dan corpus femoris membentuk sudut dengan corpus femur. Kemudian ada trochanter mayor dan trochanter minor. Yang trochanter mayor itu tonjolan besar di sisi lateral proksimal femur. Yang minor itu terletak di bagian posterior medial. Kemudian ada corpus femoris, yaitu bagian tengah tulang femur yang berbentuk silindris dan memiliki permukaan anterior yang halus dan terdapat linea aspera. Kemudian ada condylus medialis dan condylus lateralis. Ini terletak di bagian distal femur dan berartikulasi dengan condylus tibia. Di dalamnya ada fossa intercondylaris, yaitu cekungan di antara condylus yang berfungsi sebagai tempat pelekatan ligamentum cervicatum anterior dan posterior. Kemudian ada epicondylus medialis dan epicondylus lateralis, yaitu tonjolan di atas masing-masing condylus. Kemudian ada linea intertrochanterica dan crista intertrochanterica yang berupa garis di antara trochanter mayor dan minor, masing-masing berada di permukaan anterior dan posterior. Kemudian ada fossa poplitea, yaitu yang terdapat cekungan di bagian distal posterior femur yang menyediakan ruang bagi struktur fascikular dan saraf yang melewati lutut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah mendengarkan.